Saya cuma berpesan sama Bilar, jaga anak kita yang penting. Jangan kamu sakiti dia. Jangan pernah seorang laki-laki atau suami memukul istri. Kamu akan berhadapan salah satunya selain orang tuanya Lesti, berhadapan dengan saya. Saya mengenal Lesti dari dia umur 14 tahun. Ketika bertemu dia pada saat audisi, tengah malam, audisi sudah selesai, dia datang dengan lucunya, dengan lugunya, dengan polosnya. Dan sekarang aku melihat anak saya udah siap untuk ke jenjang pernikahan. Jaga Dedek Lesti baik-baik. Itu pesan saya. Jangan dibuat main-main. Ya. Jadi sering nanya sama kakak. Kakak tuh sebenarnya sayang nggak sih sama Dede? Selalu bilang gini. Naif banget kamu nggak ngerasain kasih sayang kakak, cinta kakak sama kamu. Kakak tuh berbuat yang lebih ke Dede. Sama satu orang sepenuhnya. Jujur Dede pribadi takut jatuh cinta. Karena kalau dijatuh cinta tuh gitu sepenuhnya Dede. Orang yang sayang sama Dede tapi cara negor Dedenya ya seperti ini. Gitu. Gue berani ngomong kayak gini karena lo adik gue. Tertahu diri, saya orang Ternate asli dari Maluku Utara. Tertahu diri, kawin dengan Lesti bikin baik. Cis, laki-laki murahan, laki-laki tertahu diri, bilang Lesti anjing. Istri pakai aku bilang anjing, di situ yang anjing bukan Lesti yang anjing, ini yang anjing. Selingkuh baru pukul Lesti lagi, tahu malu. Nah, sampai sini ternyata terpukul gak ada. Bilar karena memang anak tertahu. Bang, konfirmasi dikit bang. Kita semua sama, itu kayak gitu. Anjing kabur lo. Kak Bekti udah dengar berita paling heboh belum? Yang Lesti diduga terkena tindakan KDRT. Pendapat Kak Bekti seperti apa? Kan Kak Bekti yang yang sebagai host di acara rangkaian dari pernikahan sampai acara pernikahan. Nah, pendapat Kak Bekti apa dengan adanya berita tentang Lesti yang diduga kena tindakan KDRT? No comment. OMG Besti, ini beneran gak sih? Lesti Kejora lapor polisi soal KDRT, dan di media online juga udah banyak banget yang memberitakan ini. Jujur gue shock banget, padahal mereka tuh kayak serasi banget ya Wak. Ini komen netizen udah rame juga kayak gitu dekat ibu ini. Karena memang hanya dilaporkan untuk KDRT. Kondisi ketika dia semalam datang itu dalam keadaan terguncang atau seperti apa? Cek ke Rizky datang sendiri atau sama Rasulullah? OMG, jujur gue kaget banget. Semoga aja masalah cepat selesai. Kita juga gak tahu kebenarannya kayak gimana. Klarifikasi dari keduanya juga belum ada. Semoga baik-baik aja. Berarti kalau lo nge-like, lo percaya sama gue kan? Iya, gue kalau udah ngomong, itu berarti 1.000.000% bener. Nah, si Kiris ini udah punya anak guys. Dan kasihannya lagi kemarin orang media bilang, oh Mas Satria, kita shock banget pada saat dia menikah itu. Kenapa? Karena pada saat dia ke kantor sebelum menikah itu, pas lagi euforianya netizen, itu dia ngomong loh ke kita, ih
malas banget sih si Dede WA gue, malas banget sih, ya dia nggak tipe gue gitu. Dia aja tuh kebaperan, padahal gue nggak kenapa-napa sama dia. Terus tiba-tiba dia nikah, kita shock Mas Satria, hipokrit banget. Dia juga udah pernah sleeping guys sama 2 tante-tante di Kalibata, 2 waria, terus 1 pengacara yang gue gak usah sebut, laki. Dulu dia tinggal lama sama pengacara itu. Ya dia memang piala bergilir dulu, karena dia belum syuting itu hidupnya udah hedon banget guys, udah punya ini udah kesana kesini. Ya gue kan bukti gue tidak mengada-ada, gue nggak pernah nyudutin istrinya kan. Ya gue kasihan aja sih lihat istrinya tuh kayak gini loh. Si istrinya itu meniti karir dari nol, dari bawah, kepala di bawah, kaki di atas, tiba-tiba dapat orang yang dia nggak ditelusuri dulu masa lalunya. Memang sih pepatah itu bilang, jangan ungkit masa lalu orang ketika dia sudah jadi lebih baik. Tapi ingat, tabiat itu nggak bisa dirubah loh. 3 tahun bisa, tapi nanti ending-endingnya balik lagi ke tabiat asal. Ya feeling gue mereka bakal divorce. Kenapa? Karena mereka itu menikah tidak dengan dasar cinta. Menikah dengan kebetulan situasi, kondisi, euforia, dan ego. Yang ketika masyarakat mengeluh-elukan mereka, ya udah kita nikah aja deh gitu. Karena si cowok juga masih skuter, jadi ya biar aja lah, biar karir gue naik, udah nikah aja lah gitu kan. Orang yang menikah karena ego itu rawan bagi sebuah rumah tangga. Kenapa? Karena di rumah tangga itu di tahun kelima kita akan merasakan kebosanan, berantem, miscommunication. Nah, disitulah bahaya. Apalagi kita ketahuan punya masa lalu yang bisa diungkit. Itu akan jadi kekurangan buat kita dan itu akan divorce guys. Saran gue buat netizen gue, tonton aja, karena jangan terlalu berlebihan membela. Nanti kalau si perempuan itu speak, kebukti, kan kalian malu kan? Guys, nah ajaran rempring kena eta si Lesti digebugan ku si Bilar. Urang keur gering ge dihudangkeun kokolot urang sina berita tempo si Lesti digebugan. Nah si Bilar ku bedegung, nah salah naon si Lesti teh karunya teh yang mendekat hayang nempo hayang ngalongok. Lesti maneh teh geus mah bager geulis loba duit digebugan kene eta si Bilar. Nah naon masalahna caritakeun. Ulah tepi ka ulah tepi ka cerai, mun cerai teh bener cek batur teh eta mah cek batur teh bener udah omong-omong kamari teh. Ulah ngararewa, mun bisa diselesaikan baik masuk selesaikan baik-baik Lesti. Baru jeung pilek ge tempo kepikiran si Lesti dina berita can araraya ya teh si Lesti kumaha ya guys, infona guys. Si Lesti ku naon anu babak blurna, aduh sia aing hariwang. Lesti nasib mengarah ke sana karena memang itu yang dilaporkan hanya KDRT. Kalau untuk domisili atau tempat tinggal mereka masih bersama dengan status alamat yang sama. Kita belum dalami itu karena memang hanya dilaporkan untuk KDRT misalnya. Oke, kondisi ketika dia semalam datang itu dalam keadaan terguncang atau seperti apa? Nanti kita cek ke penyidik. Lesti datang sendiri atau sama kuasa hukumnya? Gue gemeteran banget baca berita terbaru KDRT yang dialami oleh Lesti. Diawali dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, yaitu Rizky Bilar. Dan karena mendengar kabar itu, Lesti minta untuk pulang ke rumah orang tuanya. Hal ini yang membuat Rizky Bilar itu marah. Pada hari Rabu, tanggal 28 September di jam 2:30 pagi, Rizky mendorong Lesti ke tempat tidur dan juga mencekeknya sampai jatuh ke lantai. Dan di hari yang sama, pada jam 10 pagi, Rizky melakukan KDRT yang kedua, yaitu dengan membanting dan juga menarik Lesti di kamar mandi. Dan hal ini yang membuat Lesti melaporkan suaminya ke polisi. Kasus ini heboh banget bahkan sampai ke negara Malaysia. Ada juga netizen Indonesia dengan nama Winter Cinnamon yang membagikan cuplikan video Lesti di mana matanya itu bengkak. Dari video ini banyak juga netizen yang berspekulasi bahwa mata Lesti itu lebam bukan karena kejatuhan HP.
tetapi dikarenakan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Dan di Twitter juga sudah beredar surat laporan atas nama Lesti dan melaporkan suaminya yang bernama Muhammad Rizky. Bener-bener gak nyangka banget dan sampai gemeteran juga, karena Rizky itu sebutin itu sama Lesti, tapi ternyata Banting dan cekik Lesti Kejora, Rizky Bilar terancam 15 tahun penjara. Jadi hari ini tuh semua berita, semua FYP-nya soal perahara rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar ini ya guys ya. Jadi berita ini tuh muncul setelah Lesti melakukan pelaporan ke Polres Jakarta Selatan karena dia mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dari sang suami Rizky Bilar. Dari keterangan Lesti bahwa dia mengetahui sang suami telah berselingkuh dengan perempuan lain di belakangnya. Lalu Lesti ini melakukan konfirmasi dan meminta sang suami memulangkan dia ke rumah orang tuanya. Mendengar itu, sang suami atau Rizky Bilar ini naik pitam atau emosi guys. Jadi Rizky Bilar ini mencekik lalu membanting Lesti ini ke tempat tidur. Lesti juga terbanting ke lantai. Begitu ya, nggak sampai di situ aja, Rizky Bilar ini juga menarik dengan kasar Lesti ini, ditarik tangannya ke kamar mandi lalu dibanting ke lantai kamar mandi berkali-kali. Begitu guys ya. Atas kasus ini Rizky Bilar ini melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan ancaman 15 tahun penjara gitu guys ya. Jadi kita lihat aja perkembangan beritanya seperti apa ke depannya. Kita doakan aja yang terbaik ya guys ya. Tia, usai pelaporan KDRT oleh istrinya, apakah sudah ada informasi kapan Rizky Bilar akan diperiksa polisi? Tia. Belum ada jadwal pasti kapan Rizky Bilar akan mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan David. Karena dari tim penyidik pun masih melakukan proses penjadwalan. Namun, tim penyidik memastikan bahwa pemeriksaan ini akan dilakukan secepatnya. Sementara itu, pemeriksaan juga ini masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Salah satunya dengan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Saat ini sudah ada 3 saksi yang diperiksa. Yang pertama adalah Lesti Kejora yang juga merupakan korban. Lalu 2 saksi lainnya merupakan Novitasari dan juga Firda yang merupakan karyawan dan teman dekat dari Lesti Kejora. Sementara itu, Lesti Kejora sendiri ini melakukan pelaporan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh sang suami pada Rabu malam, dan laporan ini diterima oleh Polres Jakarta Selatan. Selanjutnya, ada pendampingan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan terhadap Lesti Kejora untuk melakukan pemeriksaan visum, di mana hasil visum ini akan memperkuat pernyataan dari Lesti Kejora. Kalau dari laporan kepolisian, kasus kekerasan dalam rumah tangga ini diawali diduga karena Rizky Bilar yang melakukan perselingkuhan di belakang Lesti Kejora. Tidak terima dengan hal itu, Lesti Kejora ini meminta untuk dipulangkan ke orang tuanya. Namun Rizky Bilar diduga emosi dan melakukan tindak kekerasan berupa berusaha mendorong, membanting dan juga mencekik Lesti Kejora hingga jatuh ke lantai. Dan kekerasan ini dilakukan secara berulang kali sehingga pada Rabu malam akhirnya Lesti Kejora melaporkan Bilar. Hal ini tentu mengagetkan sejumlah pihak karena keduanya, baik Lesti maupun Bilar, seringkali menunjukkan kekompakan dan juga kemesraan di depan publik. Jika hal ini benar, ada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar, Rizky Bilar sendiri akan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara sesuai dengan pasal KDRT UU nomor 23 tahun 2004. Bisa kita mulai? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan berita yang banyak ditanyakan oleh teman-teman media dan juga mungkin masyarakat terkait terjadinya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seseorang yang juga merupakan public figure yang kita kenal dengan nama Lesti Kejora atau nama aslinya Lestiana. Perlu saya sampaikan bahwa dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 itu dikatakan di situ kekerasan dalam rumah tangga itu ada beberapa hal. Di antaranya satu, kekerasan fisik. Ini termasuk melanggar pasal 6. Kemudian kekerasan seksual. Kemudian kekerasan psikis, dan terakhir adalah kekerasan penelantaran terhadap rumah tangga yang dialami oleh korban Lesti Kejora dalam hal ini adalah kekerasan fisik. Bisa saya sampaikan bahwa Polres Metro Jakarta Selatan dalam hal ini di mana korban melaporkan kejadian tindak pidana ini
menerima laporan dari korban atas nama saudari Lestiani, atau lebih kita kenal dengan nama publiknya adalah Lesti Kejora. Kemudian terlapor dalam hal ini adalah suami korban atas nama Muhammad Rizky, atau dikenal dengan nama Rizky Bilar. Kemudian kejadian ini terjadi pada tanggal 28 September tahun 2022, jadi beberapa hari yang lalu ya. Terjadi di rumah mereka, yaitu di Jalan Gaharu tahun 2022, jadi beberapa hari yang lalu ya. Terjadi di rumah mereka, yaitu di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian ini berawal dari penyampaian korban terhadap suaminya bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami korban atau pelapor. Kemudian terjadi pertengkaran, dan ini terjadi 2 kali kejadian pada hari itu. Pertama pada pukul 01:51 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada saat itu pelapor saudari Lesti Kejora menyampaikan ingin meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, dan ini membuat emosi daripada terlapor saudara Muhammad Rizky, kemudian melakukan kekerasan fisik ya, di mana kekerasan fisik ini adalah terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai, dan hal tersebut dilakukan berulang kali. Kemudian pada pukul 09:47 pagi hari waktu Indonesia bagian Barat, ini terjadi lagi kekerasan fisik yang dialami oleh saudari Lesti Kejora, di mana saudara Muhammad Rizky melakukan kekerasan dengan berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi, kemudian membantingnya ke lantai dan dilakukan berulang kembali, sehingga tangan korban dan leher sebelah kiri korban serta tubuhnya merasa sakit. Atas perbuatan tersebut, sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, diantaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Lita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya, bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan, khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban, yang mana nanti hasil visumnya tentunya akan memperkuat terjadinya tindak pidana tersebut. Kemudian juga kita akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban atau pelapor saudari Lestiani atau Lesti Kejora,
ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu adalah langkah hukum yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi sekali lagi kepolisian sangat menyayangkan kejadian kekerasan ini dan bersimpati terhadap korban. Semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi, karena undang-undang telah mengatur apabila terjadi kekerasan dalam bentuk psikis, psikologis, seksual, dan anak, ada ancaman hukumannya. Dan ini kita akan melakukan penegakan hukum sesuai dengan fakta yang ada. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Kami akan menyampaikan nanti perkembangan lebih lanjut manakala sudah ada update terbaru dari pemeriksaan, yang tentunya dalam waktu dekat kita akan memanggil terlapor juga untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dijadwalkan segera ya, mobilnya dulu ya. Ya, ancaman hukumannya akibat perbuatan ini ada 3 bentuk ya. Yang pertama, kalau menyebabkan luka sakit seperti yang dialami oleh saudari Lesti Kejora ini ancamannya 5 tahun penjara dengan denda 15 juta rupiah. Kemudian apabila lukanya itu luka mengakibatkan luka berat, itu ancamannya 10 tahun. Kemudian kalau mengakibatkan lebih di atas itu lagi sampai meninggal dunia, itu 15 tahun. Jadi untuk sementara ini ancaman hukuman yang diterapkan terhadap terlapor ini adalah pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Terima kasih.